Kadang manusia itu mudah meninggalkan sesuatu yang dibenci tapi tidak untuk yang dicintai. Dan disitulah terlihat siapa yang paling dominan dalam hati kita, Allah atau dunia. Setiap manusia itu punya Ismailnya masing-masing. Ada yang terlalu terikat dengan dunia, ada yang terlalu terikat dengan jabatan, ada yang terlalu terikat dengan citra dirinya. Bahkan kadang ada yang terlalu terikat dengan egonya sendiri. Maka pertanyaannya, apakah kita siap meletakkan semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar saudara-saudara semuanya? Semoga dimanapun jenengan berada selalu diberikan kesehatan, kenikmatan, dan juga kesempatan untuk menikmati hari-hari terbaik di bulan Dzulhijjah ini. Alhamdulillah, saya kali ini sudah berada di podcast Media Sulu di Masjid Al-Ikhlas, kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. Dan untuk tema kali ini kita akan bahas hal yang sangat dekat dengan momentum Idul Adha, yaitu tentang hikmah ibadah kurban. Kita akan menjelaskan secara mendalam tentang bagaimana hikmah ibadah kurban, bukan hanya sebagai rutinan tiap tahun, tapi juga tentang belajar keikhlasan dan juga ketundukan kepada Allah, juga nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Kali ini kita sudah menghadirkan narasumber yang sangat cocok untuk membahas tema tersebut. Kita sudah menghadirkan Ibu Eni Wahyuni SAG, penyuluh agama Islam yang bertugas di KUA Malu Bojonegoro. Assalamualaikum Ibu Eni, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa di dalam media Suluh Kemenak Kabupaten Bojonegoro, bahwa dengan podcast tentang ibadah kurban ini semoga menjadi pengingat bagi diri kita sendiri. Berbicara tentang bagaimana hikmah kurban itu sendiri, izinkan saya bertanya dari hal yang paling mendasar, Bung G. Menurut jenengan, apa sih inti dari ibadah kurban itu sendiri? Kalau saya melihat inti ibadah kurban itu adalah ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam kurban itu yang sedang diuji bukan hanya kemampuan untuk menyembelih hewan, tapi bagaimana kita mampu menundukkan rasa ego kita, rasa memiliki, serta keterikatan dengan dunia. Dan hal ini sudah terlihat jelas dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Menarik sekali nih Bu, berarti malah sebenarnya inti dari ibadah kurban sendiri itu sebenarnya bukan pada hewannya nggih? Iya, bahkan Allah sudah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37 yang berbunyi, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah, tapi ketakwaannya lah yang sampai kepada Allah. Kadang orang hanya mampu membeli kurban itu tapi tidak mampu tentang bagaimana cara membersihkan diri kita sendiri. Berarti sebenarnya inti dari ibadah kurban sendiri adalah terdapat pendidikan spiritual di dalamnya, nggih? Betul sekali. Dan menurut saya pendidikan tentang bagaimana manusia tidak diperbudak oleh apa yang ia miliki. Ya. Oh iya Bu, kalau kita perhatikan itu kan tiap Idul Adha itu selalu digaungkan tentang kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Mengapa sih Bu kisah ini tuh menjadi fondasi dari Idul Adha itu sendiri? Karena kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah gambaran puncak ketauhidan dan ketaatan seorang hamba kepada Allah. Bayangkan, beliau diuji bukan karena sesuatu yang dibenci, tapi karena sesuatu yang dicintai. Dan disitulah letak ujian yang sebenarnya. Kadang manusia itu mudah meninggalkan sesuatu yang dibenci, tapi tidak untuk yang dicintai. Dan disitulah terlihat siapa yang paling dominan dalam hati kita, Allah atau dunia. Itu Mbak Tia. Masya Allah sekali Ibu. Jadi benar-benar ujian itu akan terasa dengan sesuatu yang kita cintai malah Ibu. Berarti sejatinya sosok Nabi Ismail di sini tuh bukan digambarkan sebagai anak semata Bu, tapi simbol dari apa yang sebenarnya manusia itu cintai. Iya, tepat sekali Mbak Tia. Dan menurut saya setiap manusia itu punya Ismailnya masing-masing. Ada yang terlalu terikat dengan dunia, ada yang terlalu terikat dengan jabatan,
Ada yang terlalu terikat dengan citra dirinya, bahkan kadang ada yang terlalu terikat dengan egonya sendiri. Maka pertanyaannya, apakah kita siap meletakkan semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah, Bu. Saya paling suka tagline kita punya Ismail pada diri kita masing-masing, Bu. Kalau jenengan semuanya saudara-saudara di rumah, menurut jenengan apa Ismail yang masing-masing jenengan miliki? Kalau kita tarik di kondisi saat ini, Bu, menurut jenengan apa sih tantangan dari ibadah Idul Adha itu sendiri? Menurut saya, tantangannya adalah manusia modern cenderung memahami ibadah hanya sebatas simbolis, tapi kurang reflektif dalam memaknai nilai yang ada di dalamnya, sehingga kurban hanya berhenti pada formalitasnya saja. Misal sudah transfer, sudah beli hewan kurban, sudah dokumentasi, tapi roh pengorbanannya belum benar-benar masuk ke dalam diri kita. Padahal semestinya setelah kurban itu ada perubahan dalam diri seseorang. Orang yang seharusnya berkorban itu sudah menjadi lebih mudah berbagi, lebih ringan menolong sesama, dan tidak terlalu diperbudak oleh materi. Karena pada hakikatnya kurban adalah latihan untuk memotong sifat kebinatangan dalam diri manusia. Kalau boleh dijelaskan seperti apa sih, Bu, maksudnya dari sifat kebinatangan itu? Sifat kebinatangan itu adalah seperti sifat rakus, egois, merasa paling penting, dan selalu ingin menang sendiri. Jadi hewan yang disembelih itu sebenarnya bukan hanya simbol, sedangkan yang harus benar-benar disembelih itu adalah hawa nafsu pada diri manusia itu sendiri. Berarti sebenarnya kalau dari sisi sosial itu ibadah kurban amat sangat luar biasa, Ibu. Betul. Sangat luar biasa sekali, karena dalam Islam ibadah itu hampir selalu memiliki dimensi sosial, dan kurban adalah salah satu contohnya. Kurban bukan hanya berbicara tentang hubungan vertikal antara manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan horizontal antara manusia dengan sesama. Ada nilai berbagi dan distribusi kebahagiaan di dalamnya. Dan mungkin ini juga menjadi semacam kritik halus ya, Bu, ya, tentang apa yang terjadi saat ini mengenai ketimpangan sosial di masyarakat. Betul sekali, Islam tidak ingin kebahagiaan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Karena itu di momentum Idul Adha semua lapisan masyarakat bisa ikut merasakan kebahagiaan yang sama, terutama saudara-saudara kita yang tidak mampu bisa menikmati daging. Jadi kurban itu bukan hanya ibadah personal, tetapi juga menghadirkan rasa kebersamaan, kepedulian, dan mempererat persaudaraan di tengah masyarakat. Dan menurut saya disitulah salah satu pendidikan empati yang sangat besar dalam ibadah. Insya Allah ya, semua hal dalam Islam diperhitungkan secara detail, bagaimana lapisan masyarakat bisa merasakan apa yang kaum sosial atas rasakan gitu ya, Bu, ya. Jadi semuanya merata. Tidak hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu ya. Iya. Kalau boleh refleksi pribadi, Bu Eni, menurut jenengan sendiri tuh tiap tahunnya Idul Adha itu apa sih yang paling jenengan rasakan tuh? Saya selalu merasa bahwa Idul Adha itu seperti alarm spiritual dalam diri kita. Karena setiap tahun seolah Allah itu akan memberikan pertanyaan kepada manusia, apa yang paling memenuhi dalam hatimu, Allah atau dunia? Dan menurut saya pertanyaan itu relevan untuk semua orang, termasuk kita yang bergerak di bidang dakwah. Sebagai seorang yang bergerak di bidang dakwah, Bu, kadang kita tuh selalu mengajak orang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sampai-sampai kita tuh lupa bahwa diri kita tuh juga harus selalu untuk muhasabah diri, memperbaiki diri sendiri, ya, Bu. Betul sekali. Karena sejatinya kurban itu bukan hanya ibadah fisik, tapi momentum muhasabah dan memperbaiki hati kita. Oh iya, Bu, saya jadi kepikiran sama satu hal, Bu. Iya. Di era yang serba digital saat ini gitu, Bu, ya. Gimana sih cara menaruh ruh keikhlasan kita tuh agar tetap utuh di era yang segala sesuatunya tuh hampir sangat mudah dilihat oleh orang lain? Ini pertanyaan yang sangat relevan di zaman sekarang, karena tantangan ibadah hari ini bukan hanya rasa malas beribadah, tetapi juga bagaimana menjaga hati kita, amal kita bisa dilihat oleh orang banyak.
Kadang sesuatu yang awalnya diniatkan untuk syiar perlahan akan bergeser menjadi suatu pencitraan, dan itu sangat halus sekali. Apalagi di momen Idul Adha ini, Iya. segala sesuatunya tuh didokumentasikan, mulai dari hewannya, proses penyembelihannya, sampai nanti distribusi ke masyarakat juga turut didokumentasikan. Iya, betul sekali. Sebenarnya dokumentasi itu sendiri tidak salah, Mbak Tia. Bahkan bisa menjadi bagian dari edukasi dan syiar kebaikan. Tetapi yang perlu terus diperiksa adalah motivasi dalam hati kita. Karena riya itu sering datang bukan dari awal, tapi muncul ketika di tengah-tengah proses ibadah tadi. Tetap harus selalu mawas diri juga ya Bu ya. Hati-hati. Iya, harus selalu mengingatkan Iya, diri betul. bahwa ini tuh tujuannya untuk hal yang baik, bukan untuk riya. Betul. Berarti muhasabah dalam diri seseorang, terutama diri sendiri tuh berlanjut selamanya gitu Bu ya, Iya. terus berjalan. Iya, betul. Bahkan para ulama mengatakan menjaga keikhlasan itu sangat sulit sekali daripada melakukan amal ibadah itu sendiri. Dan disitulah menariknya ibadah kurban. Hewan yang disembelih itu hanya membutuhkan beberapa menit saja, tetapi proses untuk membersihkan hati bisa berlangsung seumur hidup, Kak ya. Masya Allah, kalimat terakhirnya sangat dalam sekali Bu Eni. Karena seumur hidup ya. Nggih. Masya Allah sekali ya Bu Eni nggih. Obrolan kita hari ini sangat luar biasa, mengupas tuntas tentang hikmah ibadah Idul Adha itu sendiri nggih Bu nggih. Mulai dari belajar untuk ikhlas, kepedulian sosial, dan ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bu Eni yang memberikan wawasannya sehingga kita bisa mengetahui apa itu hikmah dari ibadah kurban secara luas. Betul sekali, dan mudah-mudahan setelah Idul Adha ini berakhir, nilai-nilai kurban tetap hidup dalam diri kita. Amin, amin ya Bukan rabbal hanya alamin. menjadi perayaan tahunan, tetapi benar-benar menjadi momentum yang memperbaiki hati kita. Amin. Sekali lagi terima kasih Bu Eni. Sama-sama Mbak Tia. Terima kasih juga kepada para penonton setia podcast Media Solo di Masjid Al-Ikhlas, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. Semoga obrolan kita hari ini menjadi alarm untuk selalu muhasabah diri dan juga ibadah Idul Adha kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.